Moratorium sudah dilakukan pemerintah untuk menekan suplai semen di tanah air, lantas benarkah secara nasional ini masih over capacity? Untuk pembahasnya kami akan berdiskusi bersama dengan anggota Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade dan Widodo Santoso, Ketua Umum Asosiasi Semen Indonesia. Baik Mbak Alin, terima kasih Mbak Alin ya. Saya ingin menyampaikan Mbak Alin bahwasannya saat ini Indonesia ini mengalami oversupply ya. Produksi semen setahun itu, pabrik semen yang ada di Indonesia sekarang hampir 120 juta ton per tahun. Nah, dengan situasi Covid sekarang, itu konsumsi kita hanya nyaris 70 juta ton. Jadi ada oversupply dalam setahun itu 50 juta ton. Nah, agak aneh gitu, padahal pemerintah sendiri punya data bahwa tingkat pertumbuhan semen kita sampai tahun 2025 itu hanya 4% setahun. Jadi sampai 2030 kita itu tidak perlu membangun pabrik semen baru gitu loh. Jadi begitu Mbak Alin, yang kita terus terang agak bingung. Pemerintah berjanji untuk melakukan moratorium, tapi faktanya pemerintah masih memberikan izin terakhir ini yang di Kutai Timur di Kalimantan. Itu kapasitas produksinya 12 juta ton. Ini kan membahayakan bagi industri semen yang sebelumnya yang sudah berinvestasi. Apalagi saat ini utilitas atau kapasitas yang terpakai, bisa utility pabrik itu sekarang hanya sekitar 60% lebih, 60 sampai 65%. Jadi untuk apa bangun pabrik baru gitu. Jadi saya ingin sampaikan kepada publik ya, bahwa pertama, kapasitas produksi semen kita itu berlimpah. Kapasitas produksi kita 120 juta ton ya. Lalu yang kedua, kebutuhan kita hanya 70 juta ton. Jadi ada oversupply 50 juta. Itu pertama. Lalu dengan tingkat pertumbuhan hanya 4%, otomatis Indonesia tidak membutuhkan pembangunan pabrik baru sampai 2030. Yang ketiga, yang mengkhawatirkan saya, ada praktek predatory pricing. Ya, bagaimana investor-investor dari Cina itu sengaja menjual murah semennya sehingga dalam rangka menghancurkan harga dan menghancurkan industri semen nasional kita. Dan KPPU, ya saya pelapornya Mbak, bulan Agustus 2019 dan alhamdulillah 5 Januari 2021 itu sudah diputuskan oleh KPPU bahwa KONS Kalimantan, South Kalimantan itu bersalah dan didenda 22 miliar. Dan sudah dikukuhkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 12 Agustus yang kemarin ya, bahwa KONS itu sudah ingkrah didenda karena terbukti secara sah melakukan praktek predatory pricing. Itu yang perlu dipikirkan pemerintah. Tapi faktanya pemerintah masih terus membuka izin impor baru. Itu yang aneh gitu loh. Pemerintah tidak memikirkan investor lama, tidak memikirkan industri yang ada, tapi terus membuka. Ini kepentingan untuk siapa? Untuk Indonesia atau untuk investor? Gitu. Itu yang perlu kita tekankan. Dan saya juga menunggu tantangan Saudara Bahlil, Menteri Investasi, untuk melakukan audit ya. Kita buka saja. Kita siap adu data, adu fakta. Ya. Apakah betul utilitas kita hanya 60%, di bawah 70%? Apa betul kita oversupply? Nah, Bahlil sudah menantang kami di Komisi 6. Kalau seandainya ya itu tidak benar, dia akan buka izin impor. Oke, Anda silakan buka Pak izin pabrik baru atau izin impor. Tapi ingat, kalau benar-benar oversupply, pemerintah berani nggak cabut izin pembangunan pabrik yang ada di Kalimantan itu? Itu tantangan balik dari kami di Komisi 6 untuk Saudara Bahlil. Dan dalam rapat ke depan, itu akan kami sampaikan kepada Menteri Investasi yang berani menantang kami di rapat Komisi 6, kami akan tantang balik. Anda ancam, ya, kalau itu tidak oversupply, Anda akan buka izin pabrik semen baru. Oke, tapi kalau oversupply, Anda berani nggak Saudara Bahlil mencabut izin pabrik baru itu? Itu kita akan tantang Saudara Bahlil, Menteri Investasi, ya, supaya publik tahu bahwa kita tidak butuh pembangunan pabrik semen sampai tahun 2030. Pertanyaannya, pabrik semen baru ini kepentingan siapa? Itu yang perlu diinvestigasi. Saya juga bingung, pemerintah mau bangun pabrik itu untuk kepentingan siapa gitu loh. Katanya ini orientasinya ekspor Pak, 85 sampai 90%. Kalau mau ekspor kenapa enggak pabrik yang existing saja kita minta ekspor? Itu satu ya. Apalagi kita oversupply kok. Kenapa enggak pabrik yang existing saja kita minta ekspor? Itu satu. Yang kedua,
Apa jaminan pemerintah bahwa pabrik itu nanti yang produksi 12 juta ton tuh bahwa 90%-nya diekspor? Apa kemampuan pemerintah untuk menjaga, mengawasinya? Orang kita banyak keteledoran sekarang, bahwa pengawasan kita lemah. Itu kan fakta yang terjadi sekarang. Nah, inilah sekali lagi ya, kita mengkritik ini, memberikan masukan ini karena kita ingin pemerintah tidak digebuki orang kanan kiri gitu. Pak Widodo, seperti apa pandangan Anda Pak terkait dengan kondisi industri semen saat ini? Benarkah kita mengalami oversupply Pak? Betul Mbak, jadi kita itu oversupply sejak tahun 2016. Ya. 2016 sudah oversupply, kenapa? Karena semua investor itu prediksinya salah, dikira per tahun itu naiknya 10% gitu loh. Kita mulai tahun 2012 bangun, 13 bangun, jadinya semua tahun 2016. Itu perhitungan dari Pak Andri Tarjo itu betul. Kalau kita lihat di sini, data saya ada ini sebenarnya. Kalau kita hitung 4% setiap tahun, itu tahun 2025, itu utilisasinya masih 78%. Yang saya setuju dengan Pak Andri, apa bisa dijamin? Itu 85% itu betul-betul ekspor. Ya. Sudah kita 2 juta itu kapasitas di Kaltim milik existing. Mereka membangun tentunya dengan harapan untuk dapat untung investasi di situ. Ya kalau ditanggung pabrik baru lagi konyol itu loh. Saya nggak ngerti. Saya juga seperti Pak Andri. Pak Andre, seperti apa Pak Anda tanggapannya Pak terkait dengan industri semen saat ini seperti yang sudah dipaparkan oleh Pak Widodo? Jadi kan yang disampaikan Pak Widodo sebagai ketua atau sekjen Asosiasi Semen Indonesia itu kan menunjukkan bahwa apa yang saya sampaikan selama itu benar, bahwasanya ya kita mengalami oversupply, kita tidak perlu pembangunan pabrik semen baru sampai tahun 2030 dengan sudah begitu terang benderang data fakta diungkap oleh Pak Widodo mewakili Asosiasi Semen Indonesia. Pemerintah mau pakai data apa lagi? Apalagi tadi sudah diulas oleh Pak Wid. Sekali sebulan, Asosiasi Semen Indonesia selalu mengadakan rapat rutin dan berkala dengan Kementerian Perindustrian. Jadi ini data bersama yang diakui secara bersama-sama. Nah pertanyaannya, pabrik semen di Kutai Timur yang akan memproduksi 12 juta ton itu untuk kepentingan siapa? Ya, jangan sampai nanti dia janji ekspor, ternyata dia banjiri ke dalam negeri, hancur seluruh industri semen kita. Ya, mohon maaf ya, saya ingin sampaikan, industri semen adalah salah satu industri strategis di mana Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya, NKRI ini masih menjadi pemain yang unggul, ya, di mana kita masih unggul di industri semen nasional saat ini. Berbanding terbalik dengan industri-industri strategis lainnya yang kita sudah mulai kalah. Semen masih kita unggul. Tapi kalau pemerintah ya tidak melakukan moratorium, ya pemerintah terus saja memberikan kesempatan industri dari luar negeri masuk, terutama dari Cina yang diduga melakukan praktek dumping, praktek predatory pricing, sengaja jual murah, akhirnya industri semen kita hancur. Ini benar-benar sangat-sangat membahayakan industri semen nasional kita. Nah, itu yang saya tanyakan ke Pak Bahlil. Makanya saya tantang Pak Bahlil, kita tunggu ya tantangan Pak Bahlil untuk audit data itu. Jangan hanya kata-kata. Mari kita adu data, adu fakta. Kita tunggu Pak Bahlil. Silahkan cek satu-satu pabrik-pabrik. Nah saya ingat Pak Bahlil sudah bilang ancamannya. Pak Bahlil bilang kalau datanya tidak benar, kalau perlu saya buka izin pabrik semen baru. Nah, seandainya data itu benar Pak Bahlil, oversupply, berani nggak Anda cabut tuh izin pabrik baru?